Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang peristiwa sejarah turunnya Al-Quran. Kebiasaan Rasulullah menyendiri di Gua Hiro. Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau sering menyendiri untuk beribadah dan merenung di Gua Hiro karena merasa tidak nyaman melihat kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Beliau pun bisa saja tinggal di sana, namun baru beberapa malam ia membawa bekal dari istrinya, Khadijah. Pengasingan ini merupakan persiapan dari Allah untuk menerima wahyu pertamanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Gua Hiro, malaikat Jibril pun datang untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Jibril pun berkata, "Bacalah." Namun Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Setelah itu beliau dipeluk 3 kali oleh Jibril, dan beliau pun mendengarkan ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan untuk membaca atas nama Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Peristiwa ini mengguncang jiwa Rasulullah karena pengalaman ini sangat luar biasa. Setelah peristiwa itu, Rasulullah pulang dengan keadaan ketakutan dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Beliau juga menceritakan tentang kejadian tadi, dan Khadijah pun menenangkan beliau dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menghinakannya karena beliau selalu berbuat baik dan menolong orang lain. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah untuk menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang sudah tua. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan Rasulullah, Waraqah berkata bahwa yang datang kepadanya itu adalah malaikat yang sama dengan Nabi Musa, bahwa beliau benar-benar diutus sebagai Rasul Allah. Setelah turunnya wahyu pertama, wahyu sempat terhenti untuk beberapa waktu. Karena masa dikenal sebagai Fatratul Wahyu, Rasulullah merasa gelisah dan rindu akan kedatangan Jibril kembali. Pada suatu ketika, malaikat Jibril datang lagi dan menegaskan bahwa beliau itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu juga, wahyu mulai turun secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah yaitu Madaniyah. Penurunan wahyu ini secara berangsur-angsur karena bertujuan agar umat Islam dapat memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran Allah dengan mudah dan sesuai dengan perkembangan zaman serta situasi yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya wahyu pertama menjadi tanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW dan awal penyebaran ajaran Islam. Al-Quran diturunkan kepada beliau merupakan mukjizat terbesar yang berisi dari petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Wahyu ini telah mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, keimanan, serta akhlak mulia yang sebagai dasar kehidupan. Islam ini juga hadir membawakan rahmat dan bimbingan bagi seluruh alam.